Hai guys, welcome back to my channel bersama gue Tasya Zahra di TZ Official. Sebenarnya video ini dibuat dengan sangat random. Mohon maaf kalau gue nggak punya cahaya. Ini sekarang gue masih bisa pakai cahaya adik gue dulu kali ya. Ntar kalau misalnya adik gue dateng, mohon maaf, gue kembali gelap-gelapan lagi. Jadi sekarang pakai cahaya aja. Pakai adik gue aja dulu. Oke, sebenarnya gue udah gue bingung nih mau ngejudulinnya apa, tapi gue udah naro pertanyaan di question box Instagram gue. Ya lumayan lah, sebagian gue paksa-paksa, sebagian emang ada yang mau nanya. Jadi gue bakal ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari mereka dan harus ngejawab dong, otomatis kalau ada yang nanya pasti harus ada yang jawab ya kan. Oke. Kayaknya ada yang kurang, apa coba tebak? Kacamata. Itu ada temen gue, ada Nawang di situ. Dia lagi nemenin gue syuting. Wait. Terus kayak ada yang hilang gitu kalau nggak pakai kacamata. Padahal ini bukan kacamata minus, ini tuh kacamata anti radiasi gitu. Oke. Kita mulai. Ini gue inget ya, gue gimana ya ngomongnya? Gue buat video ini iseng-iseng aja karena gue bingung mau konten apa. Makanya kalian yang punya ide gue mau konten apa, tolong komentar dong di bawah. Gue kan bingung mau gimana. Ini minim mudah-mudahan 10 menit gue ngebaca cukup lah ya. Oke. Mana ya pertanyaannya? Banyak banget. Itu iseng-iseng doang tuh, gue iseng, ternyata beneran banyak yang mau nanya gitu. Ya ampun, gue seneng banget, gila. Emang followers gue tuh rata-rata aktif kalau misal gue paksa. Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan pertama. Sekarang lagi sibuk apa aja? Kata Tasya, ini dari Nabila kalau kata Nabila. Sekarang lagi sibuk. Gue sebenarnya nggak tipe kalau orang yang nggak mau ngasih tahu detailnya gue gimana, tapi gue lagi sibuk kuliah, sibuk kerja, seneng banget deh, seneng banget lembur, seneng banget ya, lagi seneng-senengnya deh kerja. Terus habis itu gue kadang podcast, kadang juga YouTube kayak gini, nggak kadang sih. Nah gue tuh sekarang lagi sibuk ngebuat web dimana semua orang tuh bisa menumpahkan isi tulisan dan hatinya lewat web itu. Habis itu gue juga lagi sibuk freelance ikut konten kreator tim orang lain. Ya alhamdulillah sih, sama lagi fokus pengen bikin buku kedua, doain makanya ya ampun, biar gue bisa fokus gitu sama apa yang gue mau. Ini ngapa mikir gini sih. Lanjut. Pertanyaan kedua, gue nggak boleh nyebutin namanya, jadi gue langsung pertanyaannya aja nih, teman SD gue. Kan gue udah punya pacar nih, salah gak sih kalau ngerasa, wait, kenapa cahayanya begini? Oke. Kan gue udah punya pacar nih, salah gak sih kalau ngerasa kangen banget hangout sama sahabat tapi cowok dan beneran cuma sahabatan aja? Gue udah pernah ngebahas ini di YouTube gue, tentang persahabatan lawan jenis. Jadi sebenarnya kalau lo punya persahabatan lawan jenis dan lo punya pacar, lo pasti bakal nyakitin dia gitu loh. Walaupun lo bilangnya kayak dia cuma sahabat gue doang, tapi ya kenyataannya lo nyakitin dia gitu maksud gue. Jadi kayak apa ya, kayak ya udah, sebenarnya nggak salah, buat gue nggak salah, cuma kalau udah punya pasangan untuk ngejaga hati dia, ya lo harus nggak usah jalan sama dia, jangan gitu, karena itu bakal nyakitin hati pasangan lo. Kan gue udah pernah bilang kayak kalau lo berpasangan sama orang nih ya, lo harus siap hidup lo diacak-acak, lo harus siap dikekang, lo harus siap ini itu gitu. Makanya kalau orang yang udah siap berkomitmen tuh harus siap dengan segalanya juga. Lanjut, ada pertanyaan 2 nih ya, langsung gue tonjolin. Octaviani _ tipe cowok yang kayak gimana yang lu cari buat pendamping hidup? Oke, sebenarnya gue kalau tipe cowok itu nggak prefer yang kayak harus kaya, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, bla bla bla, ini itu, bla bla bla. Yang penting satu keyakinan. Yang kedua adalah dia tuh bisa bawa gue pikir terus ke depan. Contoh, misalnya nih ya, ketika kita pacaran tuh dia udah niat serius nih sama gue. Nah terus dia mikir kayak ya udah deh, kita nabung ya gitu. Terus nanti ketika udah berumah tangga pun dia bakal tetap ngajak gue mikir ke depan, kayak nanti anak kita mau sekolah di mana, biayanya harus berapa. Intinya terus ngajak gue mikir ke depan tentang masa depan gitu. Karena
cowok yang keren itu selain bertanggung jawab itu bisa ngajak pasangannya ke masa depan yang lebih baik. Buat gua ada pertanyaan selanjutnya lagi. Tas lu suka kesel banget gak sih sama adik atau kakak lu? Oh sorry, jelas banget, paten. Gue anak tengah, jadi gue punya adik dan gue punya kakak, dan gue bakal kesel banget sama keduanya. Gila, itu tuh kayak pertanyaan yang nggak harusnya lu tanya, karena gila kesel banget. Kayak punya kakak konyol, punya adik juga nyolot. Jadi kayak ya ampun, gue tiap hari berantem. Gak mungkin gue gak berantem. Kayak tiap hari gue debat, dan gak mungkin juga gue gak debat. Next question dari Alfi XXI. Gue cantik gak? Cantik, semua perempuan itu cantik di mata orang yang tepat. Lanjut Oktaviani lagi. Tapi keluarga sehat kan? Alhamdulillah keluarga gue sehat semua, ya ampun, udah sehat semua. Keluarga lu gimana? Sehat nggak tak? Lanjut next question dari Alfi. Ini Alfi dua-duanya nih, ya ampun. Kenapa gue cewek? Kalau lu cowok lu bukan Alfi, jangan bikin gue emosi. Mak bapak lu udah berusaha supaya ngebuat lu jadi cewek. Jadi lu nggak usah banyak pertanyaan konyol kayak gini. Tolong, gue nggak mau jawab yang kayak gini. Lu cewek karena lu udah takdir dari Allah. Macem-macem aja sih jadi orang. Lanjut next question. 50 tambah 3 53 kali 0 tambah 5 ya 5. Astagfirullah. Lu jangan nanya sama gue dah. Lu tanya aja sama yang lain dah. Ngomong gue emosi jadinya. Lanjut next question dari Sally OTF. Saudara gue nih. Gimana sih cara ngilangin rasa gak enakan sama orang? Nah, gue juga punya temen nih, Nawang nih. Nawang tuh apa-apa gak enakan sama orang nih. Jadi kayak lu harus mikirnya gini. Daripada gue yang gak enak sama dia, ya mendingan gue ungkapin aja gitu loh. Karena dia gini loh, semakin kita gak enak sama dia, semakin dia ngenakin kita. Maksudnya ngenakin tuh gini loh, maksudnya ngenakin yang kayak semakin kayak dia seenak jidat gitu loh. Mau ngelakuin apa aja ke kita tuh dia gak mikir kayak aduh gak enak, malah kitanya terus yang ngejaga perasaan dia. Sekali-sekali lu harus cobain untuk kayak jelep gitu ke hati orang. Karena semakin orang lain hati dan perasaannya dijaga tuh semakin gak tahu diri menurut gue. Saran dari gue gitu sih. Ya ampun, jarum pentul gue jatuh. Lanjut dari Nawang CR29. Pertanyaannya, menurut lu seberapa pentingnya keluarga dalam kehidupan lu? Oke, orangnya ada di depan gue padahal, tapi dia nanya. Emang konyol kadang punya temen kayak gitu, capek. Keluarga buat gue penting. Keluarga inti sih menurut gue biasa aja, karena gue itu untuk kalian yang udah tahu gue kayak gimana, kalian mungkin bisa ngejelasin lah seberapa pentingnya keluarga. Tapi menurut gue keluarga itu support system pertama di kehidupan. Jadi, tapi kalau misalnya ketika kalian lahir dari anak-anak maaf yang broken home, itu nggak jadi masalah. Maksud gue kayak lu bisa ngedapetin support system utama lu nggak cuma di keluarga, tapi menurut gue keluarga itu adalah orang pertama yang tahu semua sifat buruk dan baiknya lu. Jadi kayak keluarga itu adalah hal yang penting. Ya gitulah mungkin pokoknya. Lanjut dari Kak Ines nih, pokoknya IG XXSIGH_. Cara healing versi lu. Oke. Healing itu setelah gua Google adalah penyembuhan diri luka atau batin. Oke. Kalau menurut gua ya, versi self healing gua itu adalah lu memaafkan diri lu sendiri atas luka yang udah hadir. Maksudnya atas luka yang udah ya luka nih ya. Lu kan lagi terluka gitu. Pertama itu lu harus maafin diri lu sendiri dulu. Dan kalau gue itu tipe kalau orang yang menyalahkan diri sendiri dulu. Sebenarnya menyalahkan diri sendiri berlebihan itu nggak baik, tapi gue adalah tipe kalau orang yang seperti itu. Jadi kayak misalnya nih lu disalahin sama orang, atau lu lagi ada masalah sama orang, lu nggak langsung nyalahin orang itu, tapi lu langsung menyalahkan diri lu sendiri dulu. Kayak oh ya mungkin gue salah, ya bener nih gue salah gitu. Setelah lu nyalain diri lu sendiri, baru lu bisa nyalain orang lain kayak tapi dia juga salah gitu. Jadi lu harus memaafkan diri lu sendiri dulu. Itu self healing paling
utama menurut gua. Setelah itu ya lu melakukan hal-hal yang bikin lu seneng, hal-hal yang bikin lu bahagia tanpa mikirin. Nah tapi gini loh, hal-hal yang bikin lu seneng bahagia itu tidak merugikan diri lu dan tidak merugikan orang lain. Kalau lu seneng-seneng amit-amit, misalnya lu minum-minum, mabok-mabok, lu narkoba gitu, ya itu tanda lu merugikan diri lu sendiri. Jadi kayak seneng-seneng ya, misalnya lu seneng nih lu naik gunung nggak apa-apa, itu bikin hati lu tenang. Lu seneng nih ngelihat senja, nggak apa-apa lu lihat senja gitu. Ya intinya hal-hal yang bikin lu senang gitu. Kayak intinya lebih love myself ya. Self healing tuh lebih menyayangi diri lu sendiri. Lu tuh kenal diri lu sendiri. Jadi kayak lu harus tahu nih, ketika gue diginiin gue harus kayak gimana gitu. Karena kan sebelumnya lu pernah melewati luka-luka yang udah juga. Lebih mencintai diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan melakukan apapun yang bikin lu bahagia. Termasuk memperjuangkan impian lu. Ini baru berapa pertanyaan, udah 10 menit, ya ampun nih. Lanjut. Tadi nyampe mana ya? Oke. Dari Kanadia, Nadiartan SS. Mau nanya biar dikasih tips gimana caranya biar stay positif dan selalu ngadepin beban hidup. Oke. Gue juga sebenarnya lagi belajar di fase itu. Cara lo berpikir positif adalah ya udah lo ngelakuin hal-hal yang bikin lo sibuk aja gitu. Kayak misalnya nih, lo negatif sama satu hal. Nah, dari satu hal itu lo pasti bisa mikir kayak untuk ngilangin rasa negatif itu lebih baik lo mikirin hal-hal yang bikin lo seneng. Atau hal-hal yang bikin lu bisa ngelawan rasa negatif lu, kayak mungkin dia nggak kayak gitu, ya udahlah dia mungkin nggak gitu. Intinya lu nyibukin diri sih lebih tepatnya. Kalau ngadepin beban hidup ya, namanya orang kalau udah dewasa pasti lu bakal terbiasa sama beban hidup yang datang ke hidup tuh. Jadi lu pasti kayak ya udahlah nanti juga bakalan lewat, ya udahlah nanti juga bakalan baik-baik aja. Ketika lu ngedapetin beban hidup ketika dewasa itu, lu bakalan responnya ya udah santai aja gitu. Menurut gue caranya adalah untuk keduanya, lu harus bisa nyibukin diri lu sendiri daripada lu negative thinking atau overthinking, atau lu mikirin hal yang belum tentu terjadi. Terus kalau beban hidup pasti bakalan selalu datang, tapi cara ngadepinnya ya lu terus pikir positif, kayak ya udah mungkin Tuhan emang mau lu lebih kuat daripada ini gitu. Intinya mikir hal-hal yang positif aja. Lanjut. Dari Kapiko_, tadi kelas gue nih. Kak, gimana caranya nguatin diri dalam keadaan broken home? Oke, untuk anak-anak broken home, untuk followers semua dari broken home _TND, gue nguatin diri itu menurut gue kayak apa ya? Gue tuh kalau nguatin diri gue sendiri adalah dengan cara menyayangi diri gue sendiri. Jadi kayak ketika gue down, ketika gue disakitin, ketika gue apa, gue tuh langsung kayak larinya ke diri gue sendiri, kayak ya udah nggak apa-apa, nanti juga baik-baik aja. Ya udah Tasya, nanti juga bakalan lewat. Kayak lebih nyayangin diri sendiri intinya gitu. Kalau lu pasti punya cara menyembuhkan diri. Maksudnya punya cara nguatin diri lu sendiri gitu. Semua orang pasti punya caranya. Mohon maaf adik gue datang. Tadi kan gue bilang senternya nyampe adik gue datang aja. Sorry semuanya. Maaf. Aduh. Oke, lanjut. Ternyata masih bisa kok ini, nggak apa-apa. Jadi nguatin diri sebenarnya untuk dalam keadaan broken home, broken heart. Kalau emang lu punya cara untuk nguatin diri lu sendiri, lu pasti bisa. Kalau gue caranya adalah dengan nyibukin diri, dengan mencintai diri sendiri, dengan kayak bilang makasih lu udah bertahan sejauh ini, kayak terus nguatin diri lu sendiri gitu. Kalau gue nggak bisa ngasih saran yang spesifik karena pasti lu udah tahu nih cara nguatin diri lu sendiri gimana gitu. Lanjut dari Vivi WIDY. Si Vivi kampret emang. Pengalaman konyol apa yang nggak bisa lu lupain sampai sekarang dan kenapa? Sebenarnya gue nggak punya banyak anjir, kalau pengalaman konyol tuh banyak banget. Tapi gue punya pengalaman konyol di SMK dan gue gak pernah bisa lupain, yaitu gue ribut sama Anton. Gue kesel banget, gila. Gue ribut sama Anton, kayak gue ribut itu bukan ribut biasa, kayak ribut itu saling balas dendam gitu. Ya ampun. Kayak waktu itu gue pernah ngumpetin sepatu dia di toilet cewek, dan dia ngebalikin lagi sepatunya di semut rangrang di pohon cherry. Kan gila,
Terus kayak gue pernah ngegangguin helm dia ngetali rapiain motor Vivi. Itu tuh hal-hal konyol banget. Ada lagi lebih parah daripada itu, dan gue ribut terus sama dia. Itu hal konyol menurut gue. Tapi ya semoga sehat terus untuk Anton dan teman-teman SMK gue yang lainnya. Itu nggak bisa gue lupain anjir. Gue masih nyimpen tali rapianya sampai sekarang di lemari gue. Oke, dari Rosita Utari underscore, dua-duanya dari dia nih. Satu lagi, gimana pandangan lu tentang perempuan-perempuan yang jadi korban pelecehan seksual? Kalau segi perempuannya, karena gue juga perempuan kan ya. Sebenarnya pelecehan seksual itu udah banyak sekarang tuh, bukan cuma disentuh doang. Itu udah pasti jelas pelecehan seksual, karena ada yang pelecehan seksual secara virtual. Entah lu diajakin ini itu lewat chat ini itu atau apa gitu. Gue cuma mau bilang kayak kalau lu ngerasa lu udah ngerasa kayak anjir nih orang udah nggak bener, nih orang belok, nih orang udah nggak bisa nih chatannya, nih orang udah ngedeket atau apa udah apa. Ketika lu udah ngerasa lu dilecehin, lu harus berani ngomong ke orang itu, ataupun lu ngomong ke orang yang bisa lu ceritain dulu, kayak teman deket lu atau lu biasa deket sama mama atau bapak, lu cerita langsung kayak mah ini itu dia masa kayak gini ini itu. Intinya lu harus ngomong dulu, karena mendem sendiri tuh nggak enak ya, mau soal pelecehan seksual atau non pelecehan seksual. Terus habis itu jangan ngerasa trauma, karena namanya perjalanan hidup pasti akan ada enak dan gak enaknya. Gue tahu itu berat, dilecehin itu nggak enak coy. Maksudnya kayak lu nggak bisa digituin nih, pasti nggak bisa lah, nggak enak lah gitu loh kalau dilecehin. Jadi lu jangan ngerasa trauma, karena ya gue yakin ya sih susah sih bakal trauma, tapi maksud gue lu mikirnya kayak namanya perjalanan hidup pasti akan ada hal-hal yang datang yang bikin kita tuh nggak pengen gitu, kayak kita tuh nggak mau hal ini terjadi, dan itu harus siap lo hadapin, termasuk hal-hal kayak gini, kayak pelecehan seksual contohnya. Lo harus tetap ngejalanin hidup lo, jangan pernah trauma sama laki-laki gitu. Sebenarnya pelecehan seksual tuh sekarang bukan cuma perempuan doang ya, laki-laki juga banyak sekarang yang dilecehin sama perempuan gitu. Intinya kalau kalian yang lagi ngerasa di fase dilecehin sama orang, harus berani ngomong ke orangnya, negor kayak lo apaan nih maksud lo, atau lo cerita dulu ke orang yang menurut lo bisa lo percaya gitu. Lanjut, Tas, gimana caranya menjadi wanita yang berintegritas? Tadi gue sempet googling ya, berintegritas. Gue sebenarnya tahu berintegritas itu kayak lebih kayak lu punya prinsip yang kuat dan punya moral gitu loh, perempuan-perempuan. Tapi gue coba googling lagi ya. Integritas sebagaimana didefinisikan oleh kamus adalah tuh kan, kualitas jujur atau memiliki prinsip moral yang kuat. Orang seperti ini umumnya dikenal dapat dipercaya, baik hati serta konsisten antara perkataan, hati, dan perbuatannya gitu. Jadi wanita yang masih dianggap minoritas untuk memiliki karakter satu ini karena kodrat perempuan yang sering dianggap remeh dan tak dapat diandalkan dan harus tunduk takluk pada keputusan pria. Oke. Menurut gua adalah berani beda. Kalau kata Bu Ratih. Jadi lu tuh harus berani beda. Jadi lu tuh harus mengenal diri lu sendiri. Lu tuh harus tahu nih, kayak gue tuh ini beda dari yang lain. Lu harus tahu perbedaan lu sama orang lain apa gitu loh. Terus habis itu ya yang kedua adalah menurut gue kita nggak perlu gini loh. Sebenarnya kita perlu laki-laki di hidup ini. Kita perlu banget laki-laki. Cuma nggak banget amat sih. Lu nggak ngandelin laki-laki di hidup lu gitu. Selama lu bisa sendiri, selama lu bisa ngontrol diri lu sendiri, lu lakuin lah itu sendiri. Menurut gue kayak perempuan itu perempuan yang berintegritas itu menurut gue perempuan yang harus punya pendirian dan punya pilihan di hidupnya gitu. Ketika lu misalnya lu ada pilihan nih, lu punya pilihan aja itu udah hebat loh. Dari banyak hal yang harus lu pilih, lu harus udah punya pilihan, dan setelah itu lu harus bisa punya pendirian. Lu harus memilih dari pilihan yang udah lu pilih itu gitu. Misalnya nih lu pengen ini, lu pengen itu, dan lu harus milih dari salah satu itu, dan lu harus punya pendirian gitu. Ketika lu udah milih sesuatu, lu berarti harus konsisten sama pendirian itu gitu. Perempuan tuh harus kayak gitu, dan jangan terlalu ngandelin laki-laki sih menurut gue gini loh. Selama lu bisa ngelakuin itu sendiri, lu lakuin aja sendiri gitu. Kita butuh laki-laki ya, tapi jangan terlalu ngandelin laki-laki. Laki-laki itu menurut gue juga pernah baca di TikTok, ujungnya ada dua, entah diambil sama perempuan lain atau diambil sama Tuhan. Jadi ketika lu
menggantungkan hidup lu sama laki-laki, nantinya lu bakalan jadi apa gitu loh tanpa dia. Jadi lu harus pinter, lu harus bisa nyari duit sendiri, lu harus bisa bangkit sendiri, lu harus bisa jadi perempuan hebat, perempuan yang berkarir ataupun non karir, perempuan yang pengusaha segala macem gitu. Karena ketika laki-laki itu nggak ada, lu nggak akan ketergantungan sama dia gitu. Ingat ya, laki-laki itu kalau nggak diambil sama perempuan lain, dia diambil sama Allah. Jadi ketika lo diambil dari salah satunya, ya lo harus bisa jadi perempuan yang berintegritas, harus jadi perempuan yang kuat, harus jadi perempuan yang hebat gitu. Lanjut, next question. Itu menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut kalian, kan beda-beda orang. Pilih, ini orangnya nggak mau disebutin nama. Pilih dia yang sibuk menyiapkan masa depan atau dia yang selalu ada tapi kurang peduli soal masa depan. Pilih dia yang sibuk menyiapkan masa depan. Biarin dia nggak ada buat kita. Jadi maksudnya nggak ada tuh gini loh. Gue tuh tipe kalau orang yang nggak suka banget chatan terus gitu. Jadi gue tuh tipe kalau orang yang nggak apa-apa dia nggak chatan seharian, tapi dalam seminggu itu lu ada ngontek gue, atau dalam sehari lu ada nelpon gue nanyain rutinitas gue, kayak nanyain gimana kabarnya, nanyain gimana kesehariannya gitu. Gue tipe kalau orang yang kayak gitu. Jadi gue lebih milih cowok yang ya udah dia nggak apa-apa dia nggak selalu ada sama gue gitu. Karena gue juga udah terbiasa, maksudnya kayak memanage diri gue sendiri gitu. Jadi gue kayak gak apa-apa, gue biarin dia sibuk masa depannya, asal masa depannya sama gue. Kalau sama orang lain ya dajal ya berarti. Ya gue udah di pilihan itu, memilih dia yang sibuk masa depan tapi tidak selalu ada, tapi dia harus ada ya di saat momen-momen tertentu gitu, harapan gue. Dari Salsa, kenapa obat kuat cuma buat cowok? Astagfirullahaladzim, kenapa? Jangan tanya sama gue. Ya udah, gue juga nggak tahu. Cewek karena cewek itu udah kuat, dia tuh kuat mental, kuat hati, kuat fisik. Jadi dia itu nggak usah pakai obat kuat. Kalau cowok gue nggak tahu. Cowok lemah doang kali yang pakai obat kuat. Lanjut. Gimana kalau ketemu temen yang cuma pengen maunya aja? Krisna Adi Anggoro, this is my best friend. Krisna, cara ngadepin cowok temen yang pengennya aja. Karena makin dewasa itu adalah temen itu kayak apa ya, kayak makin berkurang. Jadi kayak pasti temen itu pasti bakalan ngehubungin lu pas dia butuh. Termasuk gue, kayak gue nggak akan ngontek orang lain kalau misalnya gue nggak butuh gitu. Jadi ketika dewasa lu akan kehilangan banyak teman dan itu tidak jadi masalah. Jangan terlalu diambil hati karena temen itu ketika dewasa ya udah nanti bakalan berkurang dengan sendirinya dan akan datang pas butuhnya aja, seperti itu. Wait sebentar, adik gue minta ambilin tempat dandan. Ya ampun, terkunga di endorse. Lanjut. Dari Salsa, impian terbesar punya gaji berapa? Nggak punya. Nggak mau punya gaji gede. Impian terbesar gue adalah bisa menggaji orang lain. Jadi sebesar apapun gaji yang gue pengen, itu bukan impian gue. Impian gue adalah bisa memperkerjakan banyak orang dan bisa menggaji banyak orang. Lanjut. Dari Naya LNS, apa pesan orang tua yang sampai sekarang jadi quote terbaik di hidup kamu? Kalau orang tua sih gue nggak begitu deket ya sama orang tua gue, tapi gue punya tante. Jadi tante itu pernah ngasih gue quotes. Dia itu pernah ngasih gue quotes kayak gue pernah nanya nih ke tante kayak gue pernah luka. Terus gue pernah bilang kenapa nggak Eci atau Teteh gitu yang ngerasain ini. Dan tante ngejawab, gue lupa apa ya. Dia ngejawab kayak Allah juga tahu siapa yang lebih kuat. Jadi gini, maksud tante itu adalah ketika Tuhan ngasih lu cobaan banyak, dia bakalan ngasih ke orang yang tepat gitu. Jadi kayak kalau misalnya Allah ngasih cobaan banyak ke orang yang lemah pun akan salah, tapi kalau orang ngasih cobaan yang benar-benar banyak ke orang yang kuat, ya itu Tuhan emang gak pernah salah ngasih cobaan ke orang gitu. Maksudnya ngerti gak sih maksud gua? Kalau gak ngerti diulang lagi aja. Dari Hikmah Putri H, caranya mengatin diri sendiri dong.
Kalau gue sih cara nyemangatin diri sendiri ketika gue lagi capek, gue langsung memeluk diri gue sendiri kayak semangat Tasya. Oke, kalau kayak gitu juga udah cukup. Terus lu inget impian-impian yang mau lu raih gitu, karena semua impian yang mau lu raih adalah cara nyemangatin diri lu sendiri gitu. Paham ya maksudnya sampai sini? Lanjut. Oke, ini 2 pertanyaan lagi, gengs. Ih, seneng banget. Ini dari akun Broken Home. Ada 2 pertanyaan. Kak, salah gak kalau aku mukul balik ayah karena aku ditampar 2 kali? Enggak. Karena kamu tuh harus menyayangi diri kamu sendiri. Ketika kamu disakiti sama orang tua atau siapapun, kamu harus bisa melawan gitu loh. Mau di orang tua kita atau enggak, yang namanya disakiti itu harus bisa ngelawan. Jadi orang tuh jangan lembek, jangan kayak apa aja dirasain, apa aja diinin. Jadi harus bener-bener kayak ketika kamu disakitin ya udah gitu. Oh, itu orang tua kamu atau enggak, kamu harus bisa kayak menjaga nih diri kamu. Kamu harus jaga diri kamu sendiri kayak dengan cara ngelawan, entar lawan balik atau apa gitu. Jadi nggak salah ya, cinta. The last question. Motivasi untuk anak pertama tentang harapan yang besar dari orang tuanya. Maaf kak, pertanyaannya belibet. Karena gue anak kedua, jadi gue nggak bisa jawab yang spesifik banget. Untuk anak pertama yang menjadi tulang punggung, sebenarnya yang tulang punggung itu bukan cuma anak pertama ya. Tapi untuk anak pertama yang mendapatkan harapan besar dari orang tuanya, semangat, karena kamu itu adalah calon tulang punggung dari adik-adik kamu nanti gitu loh. Kamu juga bakal jadi tulang punggung orang tua kamu nanti ketika orang tua kamu nanti udah tua. Jadi kamu harus punya mental yang lebih kuat lagi untuk anak pertama dan anak-anak yang sedang menjadi tulang punggung untuk keluarganya. Udah segitu aja video dari gua. Gua nggak bisa ngoceng gimana-gimana lagi karena udah ada yang manggil gua. Jadi gue harus mengakhiri video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram gue Tasyizara9, follow Instagram brokenhome_ind. Jangan lupa juga untuk follow podcast gue Rumah Untuk Bercerita, dan subscribe channel ini kalau kalian mendukung gue. Terus jangan lupa komentar juga nih, gue kedepannya harus bikin konten apa lagi, karena tanpa konten dari kalian, maksudnya ide konten dari kalian, gue bukan siapa-siapa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa semangat guys, karena hidup ini keras. I love you.